Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu, bahwa kami diajak untuk bersaksi tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Bunda Maria, yang menjadi tanda keselamatan bagi kami. Semoga kami mengalami kehadirannya, bimbingannya dan tuntunannya, supaya kami bersaksi dan mewartakan Kristus kemanapun kami berada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hidup itu adalah kesaksian. Kesaksian tentang apa? Melihat secara panca indera tentang sesuatu yang Allah nyatakan kepada kita. Tentang pekerjaan Allah, tindakan Allah. Bagiku, bagi orang lain, bagi karya keselamatan. Dan itulah panggilan kita semua, menjadi saksi. Saya kira ini kata-kata yang harus diresapi secara mendalam. Menjadi saksi Kristus yang hidup, yang bangkit, yang mulia. Dan kesaksian itu dibagikan kepada orang lain. Hari ini kita melihat dalam bacaan pertama, Pesta Santo Filipus Neri pada abad ke-16. Seorang imam yang sangat dekat dengan anak muda. Anak muda yang mungkin gelandangan, terkeleret, tidak ada yang memperhatikan. Dan itu juga menjadi tanda bahwa Santo Filipus Neri dekat dengan mereka, merasa bersatu dengan mereka, diperhatikan, dicintai, disayangi, dan diberi arah ke depan. Maka Santo Filipus Neri dengan kegembiraan dan sukacitanya membawa orang-orang anak muda ini kepada Kristus. Dan membawa Kristus kepada anak muda. Dan sekarang anak muda juga berada dalam posisi yang tidak mudah. Ya. Mereka seperti ditelantarkan, mereka bingung, mereka kacau balau karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka juga tidak tahu, bingung. Karena ribet hidup mereka dengan segala alat gadget yang mempengaruhi pikiran mereka. Saudara, saya kira situasi yang sekarang ini tidak jauh lebih baik daripada situasi zamannya Santo Filipus Neri. Dibutuhkan orang yang penuh perhatian kepada anak muda. Hingga mereka tahu jalan langkah tujuan kemanapun. Dan itulah berkat bimbingan Roh Kudus. Kita lihat dalam bacaan pertama hari ini bagaimana Paulus, Barnabas melayani berjalan kemana-kemana berkat bimbingan Roh Kudus. Dan mereka masuk ke daerah Makedonia yang menjadi awal mereka pelan-pelan masuk ke Eropa, yang membuat gereja Katolik di seluruh Eropa, hampir di seluruh Eropa yang percaya pada Kristus. Berkat Paulus, Barnabas yang di Roma. Ya, nah itulah kita lihat bagaimana kehidupan kita untuk menjawab tantangan zaman ini dengan Roh Kudus. Ya, yang membimbing, menuntun, membuka mata kita akan realitas hidup yang tidak mudah itu. Maka kalau kita lihat dalam bacaan pertama juga kita memperhatikan bahwa Tuhan memberikan roh penghibur. Ya, Tuhan memberikan roh penghibur, roh bimbingan, advocate, helper, ya, kemudian parakletos, di mana kemudian Roh Kudus membawa kedua murid ini dan membawa semua rasul-rasul Kristus kemanapun, bahkan sampai ke negara-negara misi kemanapun juga, ke Indonesia, ke Afrika, dan seterusnya. Sekarang lagi saudara kita lihat bagaimana karya gereja yang begitu mengagumkan. Karya gereja yang begitu luar biasa, terpancar, tersebar kemana-mana. Ya, berkat Roh Kudus. Karena itulah yang terbaik yang bisa kita berikan pada orang lain. Kalau iman kita akan Kristus sedemikian dahsyat, maka itu kita bagikan kepada orang lain. Kita memberikan apa yang terbaik yang bisa kita tidak berikan? Itulah Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah saya sungguh-sungguh mengalami Kristus? Pertanyaannya, apakah aku sungguh-sungguh melihat Yesus? Melihat Bunda Maria yang menuntun aku? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Maka para saudara, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Ada baiknya seringkali kita juga 5 menit hening diam, ya, mendengarkan kehendak Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan kita mempunyai power yang besar bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus
tinggal dalam diri kita. Yesus mengatakan kami tinggal dalam hatimu. Wah, luar biasa ya. Bacaan yang kemarin kita dengarkan dalam hari Minggu, kami Bapa dan Putra tinggal dalam dirimu. Coba perhatikan. Allah sendiri tinggal dalam diri kita dan dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk dibagikan pada orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita. Ya. Dan kita yakin akan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.